Bagaimana penunjukan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menjadi bola liar yang memunculkan pertikaian KPK versus Polri. Tim Expose merangkumnya untuk Anda. Semua bermula kala Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Sosok kontroversial yang pernah menjadi ajudan Presiden Megawati itu ditetapkan menjadi tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK 4 hari berselang. Sebelum mencalonkan Budi Gunawan, Jokowi tidak meminta pertimbangan KPK, PPATK, ataupun meminta data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Presiden Jokowi tidak membatalkan pencalonan Budi Gunawan walaupun ia telah berstatus tersangka. Gayung bersambut di DPR. Sehari setelah KPK mengumumkan nama Budi tersangkut kasus suap dan gratifikasi, Komisi Hukum DPR justru menggelar fit and proper test untuk calon Kapolri. Dan 15 Januari 2015, DPR meloloskan tersangka korupsi menjadi Kapolri. Keesokan harinya, Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Adapun Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dicopot dan digantikan sementara oleh Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti. 19 Januari, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dilaporkan oleh Sugianto Sabran ke polisi. Anggota Komisi Hukum DPR periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan itu pada tahun 2012 pernah mengadukan Bambang Wijoyanto dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pemilihan Bupati Kota Waringin Barat untuk memberi keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Pengaduan itu dicabut 3 tahun lalu setelah kemenangan Sugianto dianulir oleh MK lantaran terbukti menggunakan politik uang. Beberapa jam setelah pengaduan pengusaha kayu itu, polisi gerak cepat. Rapat-rapat dipimpin langsung oleh Kabareskrim baru, Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso, hingga status Bambang Wijoyanto menjadi tersangka 22 Januari. Puncaknya, Bambang Wijoyanto ditangkap secara dramatis pada pagi harinya, tanpa pemanggilan sebelumnya. Penangkapan aktivis HAM itu menggegerkan publik lantaran mengingatkan pada konflik KPK versus Polri pada tahun 2009 yang dikenal dengan cicak versus buaya. Tapi kemudian tidak hanya Bambang Wijoyanto yang menjadi target. Berikutnya muncul laporan yang menggugat 2 wakil ketua KPK lainnya. Zulkarnain dituduh menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dan juga mobil Toyota Camry ketika ia menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2011. Yang mengadukan bekas Ketua DPRD Jawa Timur Fathor Rashid yang dituntut oleh Zulkarnain hingga dihukum 6 tahun penjara lantaran terbukti korupsi 8,5 miliar rupiah. Adapun Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan oleh kuasa pemilik saham PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur telah mengambil alih saham perusahaan secara ilegal sebesar 85% pada tahun 2006. Sementara Ketua KPK Abraham Samad dirundung banyak kasus, mulai dari tudingan melobi politisi PDI Perjuangan untuk menjadi pendamping Jokowi, sekaligus menawarkan bantuan bagi kader PDIP yang terlibat korupsi. Abraham juga dilaporkan terlibat dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan Feryani Lim pada tahun 2007. Belum usai, foto mesra yang diduga lelaki mirip Abraham Samad dengan Feryani Lim beredar. Yang terakhir 9 Februari lalu, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia melaporkan Ketua KPK ini atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Dan tidak hanya 4 pimpinan KPK yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. 10 Februari, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP bersama mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dilaporkan Direktur Government Against Corruption and Discrimination Andar Situmorang. Keduanya dituding menyalahkan wewenang lantaran bertemu bekas Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin pada 2011. Kekhawatiran muncul serangan balik telah diduga oleh KPK sebelumnya saat menyelidiki dugaan suap dan gratifikasi Budi Gunawan. Namun dari catatan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memeriksa aliran transaksi Komjen Polisi Budi Gunawan pada tahun 2008, setidaknya 2 rekening Budi Gunawan dan anaknya kebanjiran 11,5 miliar rupiah sejak tahun 2004.
Lalu berapa harta dan kekayaan Budi Gunawan yang dilaporkan ke negara? Pada 2008, Budi Gunawan melaporkan memiliki 3 kafling tanah dan bangunan senilai 2,7 miliar rupiah dan harta bergerak senilai 1,6 miliar rupiah. Adapun tabungan, Budi Gunawan hanya menyampaikan memiliki 362 juta rupiah. Pada 2013, jumlah tabungan Budi Gunawan yang dilaporkan tidak berubah banyak, hanya bertambah 21 juta rupiah dalam 5 tahun. Adapun harta tidak bergerak, nilainya melonjak hampir 10 kali lipat, menjadi lebih dari 21 miliar rupiah. Sementara harta bergerak berupa mobil menyusut menjadi 475 juta rupiah. Lalu berapa sih penghasilan resmi sang jenderal? Resminya, pada 2008 saat menjabat sebagai Kapolda Jambi, Budi Gunawan bergaji 7 juta rupiah per bulan. Adapun pada tahun 2013, gajinya 28 juta rupiah per bulan. Ia mencantumkan penghasilan lain sebesar 900 juta rupiah per tahun pada tahun 2008.